Dan disitulah mulai muncul kesombongan saya. Saya merasa bisa, saya merasa paham, sehingga saya melupakan bahwa ada yang faktor penentu yang lebih maha dari itu. Penyakit ini harus dijauhkan gitu dari kita, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengerikan gitu. Kita akan membuat kita lupa gitu. Ketika waktu jatuhnya pun saya sempat pernah kepikiran, nah saya harus mati saja. Iya, hujan-hujan, banyak petir, saya main aja terus di kebun. Sampai kepikiran mungkin suatu saat mudah-mudahan saya kesambar petir sampai seperti itu. Kali kan itu tuh. Sini sini. Kali itu. Pria berusia 49 tahun ini namanya Cucu Suhendi. Dia memang bukan pejabat atau petinggi di salah satu organisasi massa, tapi perjalanan hidupnya syarat inspirasi. Sejak 2009 terjun ke ladang untuk menjadi petani, meneruskan kecintaannya yang sempat tertunda. Sejak usia SMP, putra bungsu 5 bersaudara dari pasangan almarhum Ajudin dan almarhumah Rumayenah ini sudah hobi bertani, hingga bisa membantu orang tua membiayai sekolah dari hasil pertanian. Namun mulai serius bertani dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utama dimulai sejak 2009. Dengan menyewa lahan seluas 6 hektar, kala itu Cucu menanam singkong sebagai rintisan usahanya di bidang pertanian. Seiring berjalannya waktu, ia lantas membuat Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya atau P4S Kawaguchi Mix Farming. Penamaan Kawaguchi bukan tanpa alasan. Itu merupakan akronim dari nama daerah tempatnya bertani, yakni Cicau Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Maka dibuatlah Kawaguchi alias kawasan Gunung Cicau. Tempatnya banyak didatangi orang yang ingin belajar di Kawaguchi, mulai petani hingga mahasiswa. Kiprahnya pun diakui pemerintah. Itu terbukti dengan penghargaan dari pemerintah kepada Cucu yang dinobatkan sebagai petani teladan dan petani berprestasi. Bukan hanya tingkat kota, tapi menembus level provinsi. Pada 2013, suami dari Irma Nurmayanti dan ayah 3 anak itu melebarkan usahanya. Ia membudidaya jamur tiram putih hingga membuat rumah makan khusus jamur. Namanya Rumah Jamur Kawaguchi. Namun takdir baik belum berpihak kepadanya. Rumah makannya pendek usia. Cucu bangkrut dan modalnya habis dipakai merintis usaha tersebut. Tidak ada lagi modal untuk memutarkan di sektor hulu, diantaranya membudidaya jamur tiram. Ini pelajaran bagi saya. Jadi pelajaran bagi saya bahwa memang sesuatu itu nggak bisa instan gitu. Jadi harus betul-betul banyak pertimbangan, banyak perhitungan. Harus ada perhitungan yang cermat dan tepat mengenai apa yang akan kita jual, kemudian tahapan-tahapan termasuk memperhitungkan waktu kita dan posisi kita pondasinya kita udah kuat apa belum. Sebelum membuka rumah makan khusus jamur, Cucu mengaku kondisi usahanya sedang sangat baik. Dalam sebulan omsetnya mencapai puluhan juta rupiah.
Bahkan dari budidaya jamur saja ia bisa mendapatkan penghasilan 1 juta rupiah dalam 1 hari. Tapi semua itu berubah lantaran ketidakcermatan dalam membuat rencana bisnis. Cucu menggunakan sebagian besar uangnya untuk merintis rumah makan yang ternyata berjalan tak sesuai harapan. Bangkrut, Cucu tak mau terpuruk. Dengan modal seadanya, ia lantas menanam cabai, tomat, bawang daun, dan lain-lain. Usaha pertanian Cucu tumbuh kembali. Banyak yang belajar ke tempatnya, juga sering diundang jadi pemateri. Tapi lagi-lagi usaha Cucu kembali terpuruk. Pandemi menghancurkan semua yang telah dibangun. Harga sayuran yang ditanamnya anjlok. Mulai menurunnya, mulai terjun bebasnya itu ketika ada COVID. Ketika ada COVID, semuanya banyak pembatasan-pembatasan, sehingga pas waktu itu COVID puncak-puncaknya pas kita di sini panen raya. Ya kok hasilnya tuh nggak laku gitu. Nggak laku. Saya sampai down sekali gitu di akhir-akhir tahun 2021 itu, sangat-sangat down. Sampai saya nggak dapat nasi sekali gitu, sama sekali itu selama 3 hari. Saya berpikir daripada anak-anak nggak makan, nggak apa-apa, saya anak-anak istri nggak makan, ya mendingan saya aja gitu. Itu diganti sama talas dan singkong gitu selama kurang lebih 3 hari. Tapi nggak apa-apa gitu, bagi saya sih ya ini adalah hidup yang saya harus hadapi, ini adalah hidup yang saya harus jalani. Mungkin orang tua yang dulu lebih dari ini perjuangannya, seperti itu. Tuh. Sini. Nggak boleh jahat. Nah, sana. Diri. Iya. Diri. Iya. Diri. Iya. Ayo. Belgis, sini kamu, sini. Belgis. Ke dia. Sini. Nggak boleh takut. Sini. Diri. Ketika waktu jatuhnya pun saya sempat pernah kepikiran, saya harus mati saja. Iya, hujan, banyak petir. Saya main aja terus di kebun. Sampai kepikiran, mungkin suatu saat mudah-mudahan saya kesambar petir sampai seperti itu. Saking saya posisi lagi di bawahnya itu. Sukses, bangkrut, kembali bangkit, lalu terpuruk lagi. Begitulah perjalanan hidup Cucu Suhendi. Pernah mendapatkan omset puluhan juta rupiah per bulan, tapi juga sempat tidak makan nasi selama 3 hari. Ia lantas mencoba bangkit lagi dengan menanam pepaya. Cucu kembali menggali mimpi di ladang tani. Ayo dugi ka ieu mah aya. Sebagai penyemangat diri, ia menempelkan sertifikat-sertifikat penghargaan di dinding saungnya. Bukan sok-sokan atau sombong, tapi untuk membangkitkan lagi semangatnya dalam bertani
dan berharap semua bisa kembali tumbuh berkembang seperti yang diharapkan. Apa yang saya paparkan mengenai konsep-konsep bertani yang bahwa harus menguasai paling tidak minimal 4 standar ilmu, mulai dari fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, dan matematika dasar, itu adalah salah satu syarat utama untuk bisnis di dunia pertanian. Ya, alhamdulillah, ya saya insya Allah sangat paham gitu, meskipun tetap masih belajar gitu. Dan disitulah mulai muncul kesombongan saya. Saya merasa bisa, saya merasa paham, sehingga saya melupakan bahwa ada yang faktor penentu yang lebih maha dari itu. Yaitu apa? Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Dan pada akhirnya saya sekarang sadar bahwa apapun yang saya ketahui, apapun yang saya miliki, apapun kemampuan apapun yang saya kuasai, sebetulnya tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Allah. Itu sampai saya terpuruk gitu. Jadi intinya penyakit ini harus dijauhkan gitu dari kita, ya Allah. Sebenarnya masalah ini mengerikan gitu. Itu akan membuat kita lupa gitu.